Gitu. Sering terjadi penampakan yang di luar nalar di tempat ini, Pak ya? Iya. Waktu itu. Seperti apa aja, Pak, bentuknya? Seperti ya barang-barang yang tinggi besar, muncul sebentar, ada yang cewek menangis. Gitu. Sering terjadi penampakan yang di luar nalar di tempat ini, Pak ya? Iya. Waktu itu. Seperti apa aja, Pak, bentuknya? Seperti ya barang-barang yang tinggi besar, muncul sebentar, ada yang cewek menangis, ada orang tua yang pakai gelungan zaman-zaman dulu, ya? nenek-nenek gitu, gitu. Tempat sih wujud-wujud kayak orang yang tempat di sini. Ada yang nampak seperti saya, menyerupai gitu aja. Iya, iya. Itu banyak. Itu biasa waktunya jam-jam berapa waktu itu? Ngajak maghrib. Malah jam segitu? Enggak larut malam tuh enggak? Enggak, ngajak maghrib. Banyakan sih teman-teman aja yang sudah bertahunan di sini, ada yang kesurupan biasa ini. Gitu ya. Baik, sering ini anak saya kira pulang, akhirnya masih kerja. Bapak di depan ngapain nggak masuk itu, wes saya tidak punya. Mas, posisi di mana? Ya, di kerja. Pokoknya depan sopo agaknya depan. Tapi waktu Saman sering mengalami kejadian seperti itu, kok nggak ada kepinginan untuk pindah tempat atau gimana? Atau memang sudah biasa? Sudah biasa. Karena itu nggak kaget ya? Nggak kaget kalau kita memang kita lawan, kalau dia memang menunjukkan jati dirinya mereka ya kita lawan. Kalau kita semakin takut dia semakin menjadi. Oh ya gitu. Benar. Ada kesurupan ya kita tangani sendiri. Kalau temannya ada kesurupan ditangani sendiri. Gitu. Kita rupiah sendiri lah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam rahayu, salam budaya Nusantara. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di Desa Jengkol, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita berada di salah satu tempat yang mempunyai nilai historis yang luar biasa teman-teman. Tepatnya di era tahun 1961 sampai 1965, di era G30 SPKI. Nah, di belakang saya itu ada salah satu bangunan tua yang mempunyai histori yang luar biasa teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya hari ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan menyukai channel ini, cukup dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe ya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari Ajarkan Official. Baik teman-teman, mari kita simak video selengkapnya. Teman-teman, kali ini kita berada di salah satu tempat, tepatnya kita berada di wilayah PTPN 10 perkebunan. PTPN 10 itu apa itu ya namanya, PTPN perkebunan yang ada di Desa Jengkol, Kecamatan Pelosok Klaten teman-teman. Nah, di tempat ini itu pada tahun 1961
silam itu mempunyai histori, mempunyai cerita yang luar biasa teman-teman. Nah, kita berada di salah satu tempat di mana pada tahun 1961 silam itu mempunyai histori yang luar biasa. Nah gitu teman-teman, itu di depan saya itu ada bangunan kuno yang terbengkalai teman-teman. Nah ini letaknya berada di antara komplek-komplek bangunan rumah Hindia Belanda teman-teman. Bangunan ini mempunyai cerita atau histori yang luar biasa sekali teman-teman. Langsung di bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Bangunan ini merupakan sisa-sisa dari pemerintahan Hindia Belanda silam teman-teman. Nah ini dulu pada tahun 1961 dulu itu ada tulisannya Anno 17/8/1961. Nah, ini sisa-sisa bangunan di era Hindia Belanda, dimana di tempat ini sampai sekarang masih banyak sekali sisa bangunan Hindia Belanda yang baik perumahan ataupun perkantoran yang masih ditempati ataupun sudah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, nyun sewu mbah, nggih nyun gambar. Bangunan di tempat ini itu sudah nggak terawat lagi teman-teman. Nah ini bangunan yang ada di ini berupa cuman temboknya doang, temboknya saja, tapi mempunyai nilai histori, dimana pada tahun kejadian 1961 di masa gerombolan G13 SPKI kemarin atau silam, itu disinilah tempat apa tuh yang namanya tahanan para gerombolan waktu itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih masuk ke dalam teman-teman. Auranya memang beda sekali teman-teman. Assalamualaikum, nyun sewu mbah, nyun gambar. Assalamualaikum, nyun sewu mbah. Juga ada yang menginformasikan kalau dulunya tempat ini juga pernah dipakai dari salah satu TV swasta nasional membuat acara di tempat ini, uji nyali teman-teman. Nah memang daripada karakter saya di tempat ini itu mempunyai ciri khas atau bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah, budek aku ya Allah. Assalamualaikum, nyun sewu, nyun gambar ya mbah. Nah ini tampak bangunan di ruang kedua. Ini dulu pada tahun 1961 digunakan untuk pembantaian ya, gerombolan G13 SPKI teman-teman di tempat ini. Sekarang sudah terbengkalai dan menambah suasana lebih serem teman-teman. Ya Allah, merinding aku ya Allah. Assalamualaikum. Bangunannya seperti ini teman. Jadi banyak diberitakan di media-media kalau di tempat inilah mempunyai nilai mistis atau mitos yang luar biasa teman-teman. Ini banyak ditumbuhi rayutan atau belukar. Ini enggak bisa kita bayangkan teman-teman, kalau kita mengeksplor pada malam hari ini teman-teman. Kalau pada malam hari kita mengeksplor tempat ini, siang aja rasanya kayak gini teman-teman.
Assalamualaikum Mbak, Nun Sewu. Nah ini teman-teman, ini ada pohon kayu lam yang roboh teman-teman. Nah, setelah kejadian pada masa itu, ini dialihfungsikan menjadi tempat yang namanya gedung olahraga teman-teman. Nah gitu, pernah dijadikan untuk gedung olahraga, khususnya untuk tenis gitu teman-teman ya, tenis atau bulu tangkis. Tapi yang jelas dimanfaatkan untuk gedung olahraga pada masa itu. Memang PG Jengkol itu belum punya lahan untuk tempat olahraga, khususnya di tenis atau bulu tangkis gitu teman-teman ya. Kita ada tulisan kebersihan daripada iman. Benar teman-teman, serem sekali teman-teman. Dan menambah nilai historis. Kita masuk, jadi bangunannya penuh dengan semak belukar, banyak belukarnya, kayak ada lorong teman-teman ya. Kok kayak ada lorong lah ya teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nun Sewu Mbah. Assalamualaikum ya ibadah sholihin. Assalamualaikum. Di suasana semakin tambah serem teman-teman. Ini ada gedung, sana ada lorong lagi teman-teman. Ada lorong lagi. Ini ada lorong rahasia teman-teman. Di pagri di sana teman-teman lihat. Ada lorongnya. Ada semacam ruangan kecil, ada dalam sana. Kemungkinan besar dulunya itu untuk tahanan gitu teman-teman ya. Assalamualaikum. Nun Sewu Mbah, nyuwun gambar nggih. Ya, auranya beda sekali teman-teman. Auranya, mitosnya sangat kuat sekali. Dan apalagi kita kita keluar aja teman-teman ya. Dapat kita bayangkan kalau kita ngeplok pada malam hari teman-teman ya, gimana rasanya. Nyamuk pakai itu seperti ada apa itu teman, itu sekitar aja mengikuti saya teman-teman. Itu pada siang hari, cuaca gerimis teman-teman, jadi menambah rasa deg-degan gitu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gedung tua ini mempunyai nilai sejarah atau histori yang luar biasa sekali teman-teman. Gedung tua ini yang terletak di antara bangunan atau perkomplekan perumahan PG yang seperti bangunan Hindia Belanda, perumahannya sisa-sisa Hindia Belanda dulu. Ini mempunyai nilai histori yang sangat kuat sekali teman-teman. Dapat teman-teman bayangkan itu bangunannya seperti itu, yang dulunya dipakai untuk pembantian G30 SPKI teman-teman pada tahun 1961 sampai 1965. Memang area gedung ini nggak sebegitu besar teman-teman, kurang lebih ada 9 meter untuk lebar, panjangnya ada 15 meter kalau nggak salah, 15 sampai 20 meter. Nah ini gedung ini dulunya sebagai gedung serbaguna untuk PG Jengkol teman-teman ya, untuk
Kalau di luar hawanya nggak seperti yang di dalam tadi teman-teman, biasa saja. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kita lagi berada di desa Jengkol, tepatnya kita di area PTPN Perkebunan 10 teman-teman. Ini ada salah satu warga sekitar yang tinggalnya di sini Pak. Iya, di sini. Di belakang, tepat di belakangnya gedung yang pernah dipakai salah satu TV swasta untuk uji nyali teman-teman. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit. Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Samsuri. Bapak Samsuri. Bisa dijelaskan sedikit saja mengenai gedung ini, asal mulanya terus ceritanya gimana gitu Pak? Ini apa mulanya kan dulu ini kan apa itu peninggalan zaman Belanda. Zaman Belanda. Dulu pertama awalnya kan zaman Belanda itu kalau istilahnya zamannya sekarang itu istilahnya pimpinan. Istilahnya kalau sekarang itu JM-nya, jenderal, tempatnya jenderal manajernya tuh. Oh, Jadi pimpinan puncak dulunya. ini dulunya itu sebuah perumahan atau suatu gedung untuk buat apa gitu? Perumahan. Dari ini perumahan pimpinan. Oh, perumahan pimpinan. Pimpinannya, istilahnya jenderalnya, tempat betul. jenderalnya. Dulu zaman Belanda itu namanya siapa itu? Hendoi apa? Itu apa? Van der Hoek gitu namanya. Iya. Salah itu. Yang lebih tua yang lebih paham kalau. Terus ada cerita kalau dulunya di tempat ini tuh tempat untuk pembantian G30 Spaku gerombolan itu, apa itu benar atau enggak waktu itu? Sebenarnya ini tempatnya untuk apa itu tempat penjaranya. Bukan tempat penjara. Tahanan lah gitu. Tahanan. Oh, Tapi sempat ada yang memang banyak yang meninggal di sini. Tapi bukan dieksekusi seperti yang diceritakan oleh orang-orang itu enggak. Ya, cuma sebenarnya itu tempat penjaranya, tapi ada yang meninggal. Ada itu. Mungkin ada kelaparan, mungkin ada penyiksaan di situ, ada yang meninggal. Tapi bukan untuk eksekusinya. Oh, gitu. Tetap eksekusinya di Kebon Leses. Itu di mana tempatnya? Tempatnya di apa itu di ujung di perkebunan. Sampai sekarang masih tempatnya itu loh. Masih ada tempatnya itu. Sekarang disandingkan di tempat pemakamannya umum warga Kentung. Warga Kentung, desa Kentung. Oh, desa Kentung. Iya. Itu tempat misalnya kuburan masalnya di situ. Kuburan masal di sana. Cumanya di Kebon Leses itu. Oh iya. Sebenarnya kalau di sini tuh cumanya untuk penjaranya saja. Kalau Gitu. eksekusinya nggak di sini sebenarnya. Tapi memang ada banyak yang meninggal di sini karena di penjara di situ. Ada penyiksaan, ada gitu. Terus jaminan untuk kesejahteraan nggak ada. Nggak ada, mau dihukum di sini, Oh. penjaranya. Memang zaman kolonial ya teman-teman. Kolonial. Nah, itu teman-teman sedikit informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak Sinten tadi. Bapak Samsuri. Bapak Samsuri selaku warga setempat yang ada di tempat ini. Bapak ini merupakan generasi keberapa Pak? Saya ini nggak salah sudah generasi ke 7. Ketujuh. Udah lama. Tapi asli sini ya? Asli sini. Oh, asli warga sini. Nah, oke teman-teman, semoga mendapatkan informasi yang berguna buat teman-teman semua. Tadi disimpulkan bahwa perlu digarisbawahi bahwa tempat ini itu dulunya bukan tempat pembantaian teman-teman, merupakan salah satu penjara pada masa itu teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Pula saking ajarkan official. Iya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan semoga mengedukasi buat teman-teman semua. Dan perlu digarisbawahi bahwa di tempat ini itu bukannya tempat untuk eksekusi gerombolan G30 SPKI teman-teman, tetapi sebagai rumah tahanan gitu teman-teman ya. Dan jadi bukan tempat untuk pembantaian, tapi rumah tahanan bagi gerombolan G30 SPKI pada tahun 1961 sampai 1965. Nah, oke, saya Ajir dari Ajarkan Official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.